Oke teman-teman, welcome back to my channel Bonpas Tutorial. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menjumlahkan pecahan biasa ya. Jadi di penjumlahan pecahan biasa ini kita atau saya akan menerapkan dua cara gitu ya, dua opsi gitu. Dari cara yang mudah sampai yang sulit, atau dari cara yang menyelesaikan hal yang mudah sampai menyelesaikan hal yang sulit kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, misalnya kita mulai dari soal ini dulu ya. Misalnya saya punya soal 5/3 ditambah 2/4 ini ya. Nah, dari hal pertama, ini cara pertama ya. Misalnya ini cara pertama. Nah, di sini kita akan menyamakan yaitu penyebutnya teman-teman. Nah, ini penyebutnya ya. Jadi itu nggak bisa langsung dari sini ya. 5 tambah 2 7, 3 tambah 4 7, nggak bisa kayak gitu ya. Nah, pertama kita harus menyamakan penyebutnya gini ya. Nah, di sini kita harus mencari dulu di mana perkalian 3 dan perkalian 4 hasilnya sama gitu ya. Misalnya perkalian 3 ini KPK lah misalnya kayak gitu ya. KPK gitu ya. Misalnya perkalian 3 kita buat dulu ya, kita jabarkan dulu. Misalnya 3 6 9 kemudian 12 15 18 gini ya. Nah, kemudian perkalian 4 ya, 4 8 12 16 20 gini ya. Nah, di sini di perkalian 3 dan perkalian 4 ini hasil yang sama mana ya? Nah, kita tahu kan yang hasil yang sama itu adalah 12 gitu ya. Nah, maka di sini di penyebutnya nanti akan menjadi 12 hasilnya gitu. Oke. Nah, ini cara pertama. Oke, kemudian di 12 ini kita bagi ke 3 gitu ya. Kita bagi 3. Nah, 12 bagi 3 berapa? Atau 3 kali berapa biar hasilnya 12 gitu kan? Ya kali 4 gitu kan? Berarti hasilnya 4. Kemudian 12 dibagi 4 berapa? 4 kali berapa biar 12 gitu ya? 4 kali 3 dong ya kan? Berarti 3 gitu. Kemudian di hasil bagi tadi kita, kemudian kita kalikan ke pembilang ini, yaitu 4 dikali 5 berapa? 20 ya kan? Maka kita dapat di sini berapa? 20/12 gitu ya. 20/12 tambah, kemudian di sini 3 kali 2 6/12. Jadi hasilnya langsung, ini kan karena udah sama nih, udah sama, jadi langsung kita tambahkan aja, yaitu 20 tambah 6 berapa? 26/12 gitu. Jadi kita nggak menjumlahkan yang di bawah ini juga gitu ya. Jadi 20/12 gitu hasilnya. Oke. Nah, di cara kedua ya, cara kedua saya buat. Kemudian di cara kedua ini cukup simpel, nggak usah kita cari hasil perkaliannya gitu ya. Misalnya ini tadi ya, 5/3 kita samakan aja dulu soalnya ya, tambah 2/4 ini tadi ya. Nah, di sini kita bisa langsung kali silang teman-teman, kayak ini dikali ke sini ya kan, kemudian ini dikali ke sini gitu ya. Nah, jadi langsung berapa itu, langsung dapat gitu ya. 5 kali 4 berapa? 20 ya. 20 per pernya ini jangan kita isi dulu, kemudian kita tambah 2 kali 3 6 ya kan, 6 nah gitu ya. Kemudian yang penyebutnya ini kita kalikan. Nah, 3 kali 4 berapa? Sama dengan 12 ya kan. Nah, jadi hasilnya adalah 12 gitu. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan aja, yaitu 26/12. Nah, jadi hasilnya sama kan. Nah, ini dia sama. Nah, ini dia. Ada dua cara, yaitu mencari perkaliannya, mencari hasil perkalian itu KPK ya, atau sering disebut KPK gitu. Kemudian di cara kedua itu cara langsung silang, kali silang aja gitu ya. Tapi kelemahannya ini teman-teman, ini nggak bisa 2 gitu ya, nggak bisa 3 pecahan diselesaikan. Misalnya kita punya soal gini, 5/3 ditambah 2/4 ditambah misalnya 1/2 lah kayak ini. Nah, ini nggak akan bisa kayak gitu ya, nggak bisa kekali silang gitu ya. Misalnya nih kita kalikan ya, tadi ini kan hasilnya 26/12 ya, 26/12. Nah, maka tinggal ini kan udah selesai ya, kita buat tadi kan 26/12 hasilnya, maka sisa 1/2 gitu ya. Kan nggak mungkin dong kita kalikan lagi ini. Nah, terus kita kalikan lagi ini, yang artinya 12 dikali 2 itu 24 ya kan. Jadi hasilnya nggak sama dong ke penyebutnya tadi, yaitu 12 gitu, udah beda dia kayak gitulah. Jadi opsi yang untuk perkalian silang ini digunakan hanya untuk 2 pecahan aja, 2 bilangan pecahan gitu, nggak boleh 3 gitu ya. Tapi kalau untuk yang
mencari apa ini, mencari perkalian tadi atau KPK itu bisa teman-teman, atau banyak pun bisa kayak gitu ya. Misalnya tadi ya 5/3 ditambah 2/4 ditambah 1/2 gitu ya. Nah sama dengan berapa ya, sama ya, caranya kita samakan dulu nih. Nah penyebutnya dikali-kali 3, kali-kali 3 dulu ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah misalnya sampai sini dulu ya. Kalau 4, 8, 12, 16, 20 gitu ya. Kalau 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kayak gitu ya. Nah misalnya ini dulu ya teman-teman. Nah di sini yang sama hasilnya mana ya, yang sama dan duluan gitu ya, dulu pertama gitu muncul gitu ya, yaitu apa, 12 juga ya kan hasilnya tetap 12. Nah ini 12, ini 12. Nah maka di sini juga bisa kita per 12 gitu teman-teman ya kan. Nah sama yang kayak tadi juga, ini dibagi, kemudian ini juga dibagi gitu ya. 12 bagi 3 sama dengan 4, 12 bagi 4 sama dengan 3, 12 bagi 2 sama dengan berapa tuh, 6 ya, 6. Nah kemudian di sini 4 dikali 5 20 ya kan, per 12 tambah 3 kali 2 6/12 tambah 6 dikali 1 6/12 gitu ya. Jadi sama dengan 20 tambah 6 26 ya, 26 tambah 6 lagi yaitu 32 gitu ya. Nah per 12 gitu dia. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Jadi untuk yang perkalian silang ini bisa kita gunakan di saat kalau misalnya penyebutnya itu besar teman-teman, kayak gini ya. Misalnya penyebutnya besar ya, misalnya kayak gini. Nah misalnya dulu misalnya 1/35 gitu ya, kali tambah 2/10 gitu ya kan ini besar nih, caranya pun agak susah gitu ya. Maka kita bisa menggunakan perkalian silang gitu ya, perkalian silang kan. Oke jadi caranya gimana, sama ingat tadi 1 kali 10 10 ya, per, jangan kita buat dulu 2 kali 35 berapa, 70 ya kan, 70 per. Nah kemudian kita kalikan ini teman-teman, kita kalikan ini. Nah 35 kali 10 berapa, 350. Nah jadi dapat dia ya. Nah 10 tambah 70 berapa, 80/350. Nah dia dapat dong. Jadi kita nggak perlu lagi melihat hasil perkalian yang ini ya kan, karena udah besar gitu ya. Jadi ini juga akan untuk yang besar, dan untuk yang cari KPK ini atau perkalian ini digunakan untuk yang angkanya kecil kayak gitu ya. Atau misalnya bisa juga sih kalian gunakan itu untuk angka yang besar, tapi kan capek juga kan mengurutkannya satu-satu gitu. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin sampai sini aja tutorial dari saya penjumlahan pecahan biasa gitu ya. Thank you.